Ibu bisa mendengarkan tausiah dari Ustaz. Atau di sini Bu, Radio DM. Kalau ada Sinta sore hari 4 sampai 5. Oh iya. Assalamualaikum. Ya. Meningkatkan coba selanjutnya langsung aja Ustaz ya. Mangga, silakan. Ibu sudah siap Bu mendengarkan tausiah dari Ustaz? Siap ya Bu ya, tolong disimak baik-baik. Ubur-ubur ikan lele. Tolong dengarkan baik ya kepada Ustaz Asep Ramidin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu jemaah yang Allah muliakan, pengurus Sahayati Syebul Bait yang punya rumah, Masya Allah, terima kasih. Darawang sehat Bu? Dan izin Allah Azza wa Jalla, kami berangkat 8:30 sebetulnya. Semoga Google Map-nya menyuruh ngeling dulu ke mana itu? Ke GBA, ke Persis IP itu sana. Gini di dia. Iya Bu ya, alhamdulillah dan sehat Bu. Tinggal 1 shift lagi Bu, terbang tanggal 6 Juli Bu ya. Yang mau sudah ada rezekinya. Insyaallah ini program di bulan sekolah ya. Baik jemaah yang Allah muliakan, kali ini kita akan membahas sebuah temanya istimewa Bu. Ini masjid kita di Kebun Kopi yang sedang dibangun. Mudah-mudahan doanya Allah akan rezekinya ya. Baik, kita mulai Bu. Bismillah. Temanya aneh unik Bu ya. Nah, kenapa saya amalan ringan, pahalanya dahsyat untuk lansia. Kalau sampai amalan ringan pahalanya dahsyat, oke, banyak. Ini ada tambah untuk lansia. Saya nyari-nyari dalil hadis Quran, nggak ada itu untuk lansianya. Baik, emang kita ini sering kali ingin beramal sedikit, pahalanya dahsyat. Sama yang kerja juga Bu, kerja mung capek gaji yang gede, fasilitas ingin baik, tapi oleh Allah Azza wa Jalla itu masih difasilitasi. Ternyata banyak sekali amalan yang ringan dan artinya mudah dilakukan siapapun, termasuk kita yang lansia, tetapi pahalanya dahsyat. Cuma satu kuncinya, tinggal mau apa enggak. Itu aja Bu ya. Nanti saya tulis itu ada 3 poin ya. Yang 3 poin. Poin pertama, mendoakan orang lain. Kan nggak pakai modal itu Bu. Madasanya nih hadis Nabi, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bid'il ghaib. Tidaklah seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya bil ghaibi, ya, di belakang orang yang didoakan. Jadi orang yang didoakan nggak tahu bahwa kita berdoa untuknya. Maka illa qala malakul mukilu bi aminu walaka bisni. Maka malaikat mengaminkan doa kita. Kata malaikat amin plus walaka bimisli, dan doa itu juga kembali untuk orang yang mendoakan. Masya Allah. Jadi ada 2 hikmah yang luar biasa ketika kita mendoakan orang lain, sahib kita, saudara kita, istri, suami, anak, keluarga, cucu, siapapun, tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Itu doa yang makbul, akan dikabul Allah SWT. Bahkan malaikat pun langsung mengaminkan, plus walaka bimisli. Ketika kita mendoakan baik pada orang yang di luar sepengetahuannya, maka doa itu akan kembali pada kita. Itu sekalian rahmatullah, tentang doa ini rujukan lain Al-Baqarah 186.
Ya, Ghafir 60 ayat 40. Apa yang janji Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ibu jangan ragu, kepada Allah tuh beda kepada minta pada manusia. Ibu kada tangga mana gaduh uyah, gaduh sok nyanak we. Isukna aya kene uyah teh teangan ku sorangan. Ada beda bahasa. Besoknya cik itu uyah yang minta meuli atuh. Nah, minta kepada manusia itu suka begitu. Makin banyak minta, makin pika sebelen. Ke Allah mah samulina. Makin banyak kita minta memohon pada Allah, Allah semakin senang. Sebaliknya orang yang tidak pernah minta pada Allah, di Al-Ghafir 40-60 jelaskan, orang itu termasuk orang yang sombong. Ya, makanya jangan berhenti untuk berdoa. Baik. Nah, amalan yang kedua, Bu, berzikir. Ini yang dahsyat. Perintah berzikir dalam Al-Quran banyak, dikatakan katsiran, bahkan tidak dibatasi. Berzikirlah yang banyak. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikirlah pada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ya, apa fadilah berzikir pada Allah? Pahalanya ada A, B, C, D di situ. A, ada zikir yang pahalanya lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Zikir yang pahalanya lebih banyak daripada dunia dan saya tanya, manusia terkaya di muka bumi berapa triliun sih duitnya? Ya paling sepersekian juta dari dunia kan. Zikir ini lebih hebat daripada dunia dan seisinya, yang tidak dimiliki oleh siapapun manusia terkaya di muka bumi. Tapi kalau kita melafalkan zikir ini, maka kita lebih dari memiliki bumi, langit, dan sisinya. Siapa yang terkaya dan memiliki bumi, langit? Tidak ada. Apa zikirnya? Hadis sahih, Bu, Muslim, nomor hadis 2695. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berzikir dengan kalimat apa, Bu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, hafal saja. Doa tawaf gitu. Ketika kata bismillah ya Allah akbar aja, langkah dari kanan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Apa sabi ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Apa yang terkena sinar matahari? Bukannya bumi kan? Semua alam semesta. Masya Allah. Hafalkan, Bu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu satu. Ya, berikutnya B, zikir yang pahalanya lebih daripada membebaskan 10 hamba saya, maaf ini salah kebaikan, 10 hamba saya. Nih hadisnya, man qala, barang siapa orang yang berzikir apa, Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa juga kan? Apa? Alhamdulillah. Dengan syarat fi yaumi mi'ata marrah, setiap hari itu jangan kurang dari 100 kali sehari. Boleh bagi, Bu, pagi sore misalnya 50 boleh bagi 5, subuh 20, zuhur 20 dan seterusnya. Ya, Bu ya. Batasannya minimal 100 kali. Maka apa pahalanya? Karena selalu anli asyri liqabin, sama dengan pahalanya membebaskan 10 hamba saya. Bu, 10 hamba saya, 1 hamba itu kalau diduitkan sekarang mungkin sekitar 1M 2M miliaran itu. Kalau 1 hari 10 hamba saya, sebulan berapa? 300. Setahun berapa? 300 kali 365 hari. Hesen itu nanti. Jadi ini mudah diucapkan, hanya dilisankan saja,
Masya Allah, dan penuh kehusuan keikhlasan, maka 100 kali membaca tahlil tadi sama dengan membebaskan 10 hamba saya, plus wa kudibat lahu mi'atu hasanatin, dicatatkan baginya 100 kebaikan. Satu lagi, muhad lahu mi'atus sayyi'atin, dihapus baginya 100 kejelekan. Allahu Akbar. Hanya berzikir bro, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah diucapkan. Ini informasi yang berharga dari Rasul yang mulia lewat sabda yang sahih, hadis riwayat Muslim. Jadi rahimahullah, satu lagi Bu, bukan hanya sekedar membebaskan nama saya, tapi dicatat melakukan 100 kebaikan, dihapus 100 kebaikan, plus wa kana lahu hirzan minasyaitan, dia akan menjadi pelindung dari syaitan. Berapa lama itu? Yaumahu zalik, pada hari itu, hatta yumshiya walam ya'ti ahadun afdalu mimma jabi illa hadun amil aksara min zalik, sampai sore hari. Artinya pada hari itu kita akan dilindungi oleh Allah di godaan syaitan. Plus tidak ada lagi orang yang dapat melebihi pahala yang didapat orang yang mengucapkannya, kecuali bila ada orang lain yang mengamalkan lebih banyak lagi. Artinya kalau ibu bisa 100 kali udah cukup, 200 kali lebih hebat, 1000 kali wah masya Allah ya. Ada lagi, waman kulla, barang siapa yang berzikir dengan zikir, ibu, subhanallahi wa bihamdi, ulangi, subhanallahi wa bihamdi, ulangi, subhanallahi, maha suci Allah dan dengan memujinya, fi yaumin mi'ata marrah, sehari sebanyak 100 kali. Ya, maka apa pahalanya? Pahalanya adalah Huttat khotoyahu walukan misal jabalil bahar, maka gula dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di atas laut. Masya Allah, luar biasa. Baik, itu zikir-zikir yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Kalau kita simpulkan, tadi apa Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain wahdahu yang maha esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku, baginya segala kerajaan, wal hamdu, dan baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. 100 kali. Tambah subhanallahi wa bihamdi, berapa kali? 1, membebaskan 10 hamba saya. 2, dituliskan 100 kebaikan. 3, dihapus 10 kesalahan. 4, gugurlah dosa-dosanya walaupun seperti buih lautan. Rasanya ini udah cukup Bu ya. Satu lagi yang the best yang tidak saya tulis tuh, hadis Bukhari, Sayyidul Istighfar. Ini kan ada 20 poin, banyak Bu ini. Yang itu cuma 4 halaman. Lalu bagian kandal-kandal tinggi mau dibaraca. Apa itu Sayyidul Istighfar Bu? Rajanya semua Nabi Rasul itu dikasih istighfar sama Allah. Sebut istighfar Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Hebat cahaya hati itu. Istighfarnya Nabi Nuh, Qultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafar. Istighfarnya Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa. Kata Nabi, siapa yang membaca istighfar malam hari
sebelum tidur sekali aja Allah menafikan subuh belum datang, mencabut nyawanya, maka fahuwa min ahlil jannah, hamba ini termasuk ahli surga. Pagi hari sebelum bepergian baca 1000 istighfar sekali aja, belum maghrib tiba Allah menyambut nyawanya, fahuwa min ahlil jannah, dia pun termasuk ahli surga. Ini amal yang ringan, Bu. Hanya masalahnya, nah, bukan cuma bil lisan. Ada 3 syarat zikir. Kalau zikir itu ingin diterima Allah, menghapus dosa, beribu-ribu kebaikan, bahkan ahli surga. 1, ya, lapalkan dengan lapal yang jelas, yang sahih. Ibu mohon maaf ya, ininya tadi lupa saya nggak bawa apanya, casannya, apa nanti udah disampaikan, kita fokus di sini. Kang Yana bisa disiapkan metode istighfar. Ada aqua kecil di mobil. Baik, Bu. Yang pertama, ucapkan dengan jelas, dengan sholih. Ada dikir nggak jelas, Bu. Apaan itu? Yang jelas, subhanallah, takbir, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Pahami artinya. Ya, Bu, beda orang yang berzikir hanya bil lisan saja dengan yang dipahami artinya. Subhanallah, maha suci Allah, artinya maha suci segala macam bentuk-bentuk pensifatan yang menjelekkan Allah. 2, walhamdulillah, segala puji hanya milik, artinya segala pujian kebaikan hanya milik Allah. Karena itu kita nggak boleh gila pujian. Ya, hati-hati, Bu, setan itu licik sekali. Dia bisa membatalkan pahala kebaikan kita. Ngaji datang, sholat tepat waktu, infak sedekah paling gede datang ke hati. Iwasfi syudu, timbul ujub, merasa paling hebat, timbul anas, ingin dilihat orang lain, maka hilanglah pahalanya. Maka ketika ada yang muji pada kita, ucapkan alhamdulillah. Ibu kerudungnya bagus, Madinah tuh, nah, hati-hati tuh. Umur kemarin aku beli ini, ya, atau lagi tawaf cekrek di share ke Bandung, aku lagi tawaf. Saya larang betul jemaah yang akan berumur tidak boleh selfie ketika ibadah. Nanti usai ibadah silahkanlah. 2, yang ketiga, Bu, zikir itu harus dipraktekkan. Nah, ini yang susah, Bu. Ya, ketika kita berucap Allahu Akbar, Allah yang maha, maka tidak mungkin orang yang sudah berzikir Allahu Akbar wa huwa muqinun, dia meyakininya dan dipraktikkan konteks kehidupan keseharian, tidak mungkin dia sombong. Kenapa? Yang akbar itu hanya Allah, tidak ada yang lebih pandai, lebih berkuasa kecuali hanya Allah. Ini, Pak, ketika kita baca istighfar, dipraktikkan istighfarnya. Ibu tahu ada berapa fadilah istighfar? Yang paling pertama adalah istighfar itu kan menghapus dosa. Sebesar apapun dosa-dosa yang dilakukan manusia, dan istighfar insya Allah bersih semua. Quran Surah Tahrim Surah 66 ayat 8. Ibu bisa dibuka handphonenya atau usapnya, 66 ayat 8. An-Nisa Surah 4 ayat 17. Lihat At-Tahrim. At-Tahrim Surah 66 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat orang-orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Ya. Apa itu tobat nasuha, Bu? Ada 4 syaratnya. Al-Imran 133 sampai 134. Yang pertama, taubatan nasuha itu zakarullah, ingat kepada Allah, takut dengan dosa yang dilakukan, menyesal terhadap apa yang telah dia kerjakan. 1. Fastaghfaru lidzunubihi, taubatan nasuha yang kedua adalah dia beristighfar kepada Allah. Ibu boleh beristighfar, saya istighfar boleh, atau yang lebih pendek lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 1 sekali ya. Ya ayyuhanas tubu ilallah fa inni fi kulli yaumin yatamarra. Wahai manusia, bertobat kepada Allah, sesungguhnya aku 100 kali dalam sehari. Nabi.
Masya Allah. Kita bukan Nabi. Nabi itu dimaksud. Kalaupun hilap, diampuni. Salah, dimaksud Allah. Kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Dosa minum, maka ibadah jarang. Beda Nabi sama kita cuma sedikit kan sebetulnya. Nabi itu sedikit-sedikit tobat. Kalau kita sedikit tobat. Nabi itu sedikit-sedikit ibadah. Kita mah sedikit ibadah. Kita mah sedikit-sedikit tidur. Nabi mah sedikit tidur. Nah gitu, sedikit badannya. Ya, baik. Lanjutkan Bu. Ini tobat nasuha 2. Yang ketiga, walam yushiru ala ma'fal al-imran 133 sampai 136. Tidak mengulang lagi. Ya. Nabi Adam alaihissalam dosanya seumur hidup cuma 1 poin, 1 kali. Tobatnya Masya Allah ratusan tahun. Kita mah dosanya berkali-kali, tobat hanya sekali. Luar biasa ya. Nah yang keempat, supaya tobat nasuha terima Allah, maka memanfaatkan sisa-sisa umur itu untuk taqarrub kepada Allah. Dulu ahli maksiat, sekarang ahli taat. Dulu jauh dari Al-Quran dengan ahlul Quran ya. Baik, jemaah yang Allah melihat siapa dia? Ini gentasku untuknya gentasku baki. Ya baki aja ibu ya. Salah simpan. Jemaah yang Allah muliakan. 1, sedu istighfar itu bisa menghapus semua dosa asal istighfarnya dengan taubatan nasuha ya. Mana janji Allah? Kita kembali ke At-Tahrim ayat 8 tadi. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dengan taubat nasuha Allah menjadikan 2. 1, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebanyak apapun dosa. Termasuk dosa syirik. Asyirku billah, mensyirikkan Allah itu dosa yang paling besar. An-Nisa 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati sebelum sempat bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensyirikkan pada Allah, maknanya sebelum dia bertobat keburu mati. Naudzubillah. Tapi kalau dia bertobat dan taubatan nasuha tadi, Allah menjadikan ya asa rabbukum ayyukaffir ankum syai'atin. Allah akan menghapus dosa kalian. Yang kedua, yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Allah. Itu hebatnya istighfar. Jadi tadi ulang ibu, la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 100 ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah 100 ya. 200 punya. Kita lansia ini akan kurang ibadah yang ringan, yang tidak usah capek-capek, tidak mengeluarkan pulus lagi. Tapi semuanya dapat plus 1 lagi, sayyidul istighfar. Sekalian, manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini semuanya dalam keadaan suci. Betul? Ma min mauludin yuladu ala fitrah. Tiada seorang pun manusia yang dilahirkan Allah ke muka bumi yuladu ala fitrah, kecuali semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di mana suci, bersih, hanif. Bahkan bayi itu sudah membawa bekal hanif keimanan. Terlepas apakah orang tuanya muslim atau karena muslim, mampu anaknya hanif, fitrah. Punten, apakah hasil hubungan gelap, remang-remang, hubungan terang-benderang, anaknya fitrah. Tong jadah-jadah, haram jadah mah indung bapaknya, budakna fitrah. Hanya pada perekam berikutnya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasyirani aw yumajjisani. Fitrah tadi bisa berubah. Jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Siapa yang berubah? Abawahu, kedua ibu bapaknya. Ya, yang berubah fitrah tadi yang mestinya di anak yang soleh, taat, beriman, bertakwa berubah. Ya, siapa?
Abah itu dalam konteks pendidikan ada 3 ranah. 1 informal di rumah orang tuanya, 2 formal di sekolah, 3 non formal lingkungan. Ya. Nah, Allah berharap ketika kita pulang nanti kepada Allah harus dalam keadaan fitrah seperti awal. Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dan jangan akan mati sehingga kalian mati dalam keadaan muslim. Lahir fitrah, mati pun fitrah. Ya. Nah, untuk bisa demikian susah. Nah, salah satu kiatnya banyak dikir tadi. Kemudian Sayyidul Istighfar. Ini Bu, saya perhatikan Bu ya. Ini fitrah Bu. Jadi bayi yang baru lahir itu seperti ini kira-kira. Bersih, putih. Ibu kalau lihat mata bayi, bandingkan yang mata Nina beda. Bayi mah bodas, ibu ya. Nu hidung sang nu bodas teh kontras. Tuh kali itu hijau tuh dia. Istri, bodas tinggal tuh sesana. Tinggal sana Nina burahai. Udah banyak dosa. Nah, yang fitrah ini karena melalui proses kehidupan tadi, anak-anak bayi, kanak-kanak, ya, anak-anak remaja, SMP, SMA, terus bukan tinggi. Nah, di situ mulai dia banyak melakukan dosa. Ketika belum balik itu, dia tidak dicerat dosa. Kalaupun melakukan kesalahan, ya Bu. Kenapa? Nabi bersabda, rufi'al kalam an salasi, diangkat dari kalam atas 3 kelompok orang. Tidak dihukum dosa kalaupun dia melakukan maksiat. Tidak dihukum dosa kalaupun tidak melakukan kewajiban. Nah, kalau ada di antara ibu-ibu ingin tidak dihukum dosa kalaupun maksiat, untuk sholat dia mau dihukum, untuk ngaji dia mau dosa, pilih di antara 1 dan 3 ini. Nah, udah iji anisyobi hatta yang juga bayi sampai dewasa. Mungkin balik ke bayi. Yang kedua, anin naimi hatta yasriqadha, orang tidur sampai bangun sarewet terus. Maka orang pingsan yang koma itu enggak dihukum dosa. Sekian tahun tidak melakukan sholat karena pingsan, tidak usah dikodok, tidak dosa dia. Yang ketiga, masjid, orang yang hilang ingatan, entokahnya mending ibadah sholat ya. Nah, ketika dia udah balik, maka dia berbuat dosa. Nah, ini umpama dosa itu dikatakan kalau seorang muslim melakukan dosa seperti membuat 1 noktah hitam di hatinya. Yang dia bersih, ya, ada noktah hitam. Mungkin kalau baru sedikit mah, ya mungkin ya ya. Bismillah, colok ya. Pembara. Nah, ya, gini aja lah yuk. Nah, mungkin begitu ketika dosanya sedikit, ya masih kelihatan herangnya lah. Terus sholat, terus bikin dosa lagi besoknya, ya, lawan kami toha, bikin lagi subuhnya subuh seberang. Terus dia tidak hadir ngaji. Apalagi Bu, gosip, fitnah, gibah, udah kakak suami, darmaji dari 50 hiji, terus usia udah 50 tahun, mulai hitam, kiru, 60, 70, 80, Masya Allah. Yang fitrah tadi berubah menjadi hitam gelap. Nah, itu pertanyaannya, kumaha tuh ayo. Ini kembali putih lagi. Ayo, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sehingga mati dalam keadaan muslim. Lahir fitrah, wafat pun harus fitrah. Itulah yang disebut dan husnul khatimah. Caranya gimana? Lakukan yang 4 poin tadi. Berarti yang pertama berdoa, berzikir, ya, perbanyak zikir tadi. Yang ketiga Sayyidul Istighfar. Yang keempat tadi yasluna kitab Allah, membaca Al-Quran.
Itu yang ada di foto ini. Ada 20 poin semuanya Bu, tapi hemat saya cukup. Ketika itu kita beristighfar, istighfarnya tidak hanya bilisan tapi lakukan dengan 3 syarat. 1, paham. 2, artinya juga dipahami. Wa huwa muqinun, diyakini isinya, terus dipraktekkan. Nah, yang susah itu mempraktekkan istighfar. Al-Imran 135. Walam yushiru ala mafa'al. Orang yang bertakwa ketika dia sudah bertobat, dia takut pada Allah untuk melakukan maksiat. Walam yushiru, dia tidak mengulang lagi setelah dia tahu itu dosa. Lebih baik tutup aja hubungan, jadi delete saja, jauhi kontak dengan orang yang dulu, zaman dulu kita tunggu dia aku catang di rumah, tukang pupuk, tukang taruh, tukang ngedam dan bangkroknya. Dulu berkomunitas, bergaul kita dengan sesama ibu sosialita, kemana-kemana, abing-abingan, saya buka WhatsApp, Masya Allah, gaulnya beda, pestinya lain, ahli pengajian semua, cahaya hati, tahajud saling bangunkan, saling mengoreksi, Bu, udah berapa jud hari ini, Masya Allah, berapa banyak infak sedekah hari ini. Jadilah orang yang dekat dengan Allah. Maka ketika istighfar, Bu, lihat tuh, seperti ini Bu. Air ini yang sudah hitam kelam dibanjur dengan air hidayah, istighfar, dzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahi wa bihamdihi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ulu biasa boto dosana gede teuing. Masya Allah, gelas kecil sabotol masih kena kilo, itu nyalak istighbar ya. Ayo istighbar nih 100 kali, la ilaha illallah wa tus Allahumma anta rabbi 100 kali. Ini jadi minum air dosa ya. Kayak ya. Kenapa Nabi istighfar sampai 100 kali? Ya ayyuhanas tubu ilallah fa inni fi kulli yaumi atam. Wahai manusia, bertobatlah kepada 100 kali. Aku ini setiap hari 100 kali. Aisyah ini bertanya Rasul, kok ibadahmu hebat banget? Nabi itu bukan sholat malam menjauhilil ila akhir, bangunnya tengah malam. Baru selesai akhir malam, jam 12 sampai jam 4, jam 4-5 jam. Satu adegan, satu apa adegan itu? Rakaat, Nabi membaca Al-Baqarah 286 ayat, plus Ali Imran, plus An-Nisa 200 ayat, 286, 200 tambah 196 kalikan Bu, hampir 600 ayat sarokat. Aku bangun kata Aisyah, melihat Rasul sedang sholat berdiri menangis. Aku tertidur, aku lihat Rasul masih berdiri. Dan ketika aku lihat Rasul sedang sujud, tangisan seperti air yang mendidih dalam bejana. So keras-kerasnya. Dan itu lakukan setiap malam hatta ya Allah azza wa jalla, sampai Allah wafatkan beliau. Aisyah bertanya, ya Rasul, apalagi yang kau inginkan? Qad ghafarallahu lak. Bukan Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara wa ma taqaddam, yang lalu yang akan datang diampuni. Hayang naon deui. Rasul bersabda, ya Aisyah, justru karena itu aku malu kepada Allah, maka aku mesti menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur. Nabi tahu, jika jemaah saya hati ini, andai kata kita mendapat jaminan, ibu-ibu jemaah saya hati, semua dosa kalian diampuni oleh Allah, semua dijamin ahli surga. Badai ngaos lima. Jangan ngaji deui, ahli surga. Kan gitu kita merenya. Allah azza wa jalla subhaliknya, Rasul subhalik, semakin dijamin mendapat ampunan, hak masuk surga, ibadahnya makin hebat. Ya. Nah, merasa kita banyak dosa, kalau kita kumpulkan dosa mungkin nggak terhitung. Wallahu a'lam bishawab. Kita akui mungkin lebih banyak maksiat ketimbang taatnya, lebih banyak gegabah ketimbang ibadahnya. Maka sayyidul istighfarnya itu jangan lupa terus Bu,
Perlu panjang, yang pendek aja. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang deh, pendekkan deh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Panjang kene, pondokan deh. Astagfirullah hungkul, astagfirullah hungkul. Ya kecida, dan emang orang begitu bu ya. Karena dikir doa teh yang pondok ya, ayo paham dasar. Tapi bagi hamba yang udah biasa itu nikmat bu. Coba kita lanjutkan bu, istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta terus khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu terus berangkat umroh kafaratul lima bainahuma, infak sedekah menghapus dosa, menyembelih kurban juga penghapus dosa, berangkat haji pulang haji kaya minum dan seumuh pulang seperti bayi yang boleh. Allah lihat perbedaannya. Di bawah ini air dosa dia, masya Allah hidup. Ini jiwa kita angkat. Masya Allah. Inilah husnul khotimah. Orang saya kena siap kita. Tidak ada yang bisa lakukan kalau ini susu kecuali berzikir, berdoa, beristighfar kepada Allah. Selesai. Ya bu. Kalimat terakhir, kebahagiaan hakiki hidup manusia itu ditentukan oleh saat terakhir ketika sakaratul maut. Bukan sekarang, bukan bu. Sekarang banyak orang pangkat jabatannya setinggi langit, harapannya berlimpah, perhiasannya gelangnya sedih pelak becang, kongkongnya 2 meter, rumah diperhiasi dengan emas semua, sendalnya dari emas, ini kursi di emas, semua ada emas. Apakah itu termasuk orang sukses? Ya, tapi sementara. Pangkat jabatan setinggi langit dipuja-puja oleh manusia, kepala hukum dia. Apakah sukses? Ya, sementara. Ibu lihat Quran surah Al-Imran 14 dan 15. Ayat 14, Jujina linnasi syahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minaz zabal fil al-ayat. 8 aspek kehidupan dunia yang sangat diinginkan oleh manusia. Emas, perak, keluarga, kendaraan, rumah megah dan sebagainya. Namun ujungnya Allah berkata, wa mal hayatud dunya illa masaul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memukau namun sementara. Malah kesenangan yang memperdayakan. Seperti orang yang haus lihat di jalan kereta api, sudah cari di samping lain cari batu. Ya, sementara di sisi Allah terdapat ya ke tempat kembali yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu Allah, kiranya itu ya tahu panjang tuh Ibu Bori, awas mah. Yang penting dialog. Iya, ya singkartos ya bahwa amalan yang ringan tapi dahsyat pahalanya khususon bagi lansia ternyata ada jawabannya. Dan itu semua tidak bermodalkan uang, tidak bermodalkan pulus, tidak bermodalkan energi, cuma duduk aja. Biasakan habis sholat itu duduk agak lama. Ya bu, ulang baru assalamualaikum kajun, sholat mah, kalau setiap tahun itu wah ikan oge. Sekali-kali bu, habis sholat fardu, duhur, asar dan seterusnya, habis pagi apalagi jangan bangkit subuh isya datang. Isi dan 4 poin tadi. Ya bu ya, itu habis subuhan sebelum matahari terbit jangan anjat dari tempat sholat. Hebat bu, biasakan itu. Ya, baik. Ada pertanyaan? Silakan Ibu MC, silakan. Jazakallah atas tausiahnya, Masya Allah ya. Allah itu maha pengasih, dengan segitu banyaknya dosa, Insya Allah akan dihapus awalnya dengan banyak zikir, Insya Allah. Kita buka sesi tanya jawab dulu untuk 3 orang penanya ya Ustaz ya. Boleh, mangga. Mangga ibu-ibu. Bu Juju 1, Bu Yuli 2, Bu Dewi. Langsung itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz mau tanya, amalan yang kita kan ada katanya anjuran bersolawatlah sampai beribu-ribu kali. Nah itu termasuk amalan salah satunya nggak Pak Ustadz? Baik. Untuk membersihkan kita dari dosa. Ya. Lanjut. Mungkin itu aja. Tampung silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kan saya pribadi gini, terus terang kalau mau tidur itu kan belum ngantuk, suka ngambil tasbih terus membaca zikir ya la ilaha illallah wa la syarika gitu. Tapi sambil tiduran itu nggak apa-apa kita atau gimana hukumnya tuh Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, selagi mangga Bu, mangga. Kasihkan ya. Nah ini pakai mic ini biar masuk. Ibu nanti bisa nonton ulang di TV DM by Facebook tadi. MC-nya ya. Nanti langsung nonton ya. Nah, kamera mengarah kepada Ibu. Silahkan Bu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sedikit aja Pak Ustadz. Mangga, dua dikit ya mangga. Cuman mau nanya ini, ya. Kalau saya kan zikir tuh senengnya tuh pakai tasbih ya, pakai alat atau yang tasbih apa yang digital itu. Ya. Tapi ada yang bilang katanya nggak boleh, harus pakai tangan. Gimana itu Pak Ustadz? Baik. Cuman itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ternyata beragam, hebat, berkembang. Nah ini Bu, kajian lu seperti ini. Yang satu arah, yang ngaji itu paham. Baik, mudah-mudahan tidak lupa pertanyaan pertama kayaknya tolong bantu tadi Ibu. Salawat. Ibu bersolat pada Nabi diperintah langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 5. Ibu apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Diperintah oleh sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolat pada Nabi. Orang-orang beriman bersolatlah pada Nabi. Tuh diperintah. Nah ketika turun ayat ini, para sahabat kumpul waktu itu. Lantas bertanya madhab Nabi, ya Rasul, fakaifa nusolli alaik. Kami diperintah bersolat kepadamu. Kami bingung. Bagaimana caranya bersolat kepadamu? Kan belum ada waktu itu kena salawat. Sakata hunayatan, Rasul itu nggak langsung menjawab. Beliau menunggu wahyu. Tuh, Rasul itu disiplin Bu. Beliau tidak bersabda kecuali atas bimbingan oleh Allah. Kita pun sama dalam pengajian, tidak boleh asbun. Kalau menjawab itu tidak boleh sabunyi. Tapi jelas dasarnya dulu hukumnya dulu. Tak lama kemudian qala Rasul bersabda, sadapat wahyu Allah, qulu sok bersolatlah kalian. Ada beberapa redaksi dan hadis Sahih Muslim seperti yang kita baca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Satu kali Ibrahimnya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis yang lain Muhammadnya 2, Ibrahimnya 2. Nah, itulah salawat yang tekstualnya yang asli, original. Kan Ibu poin balanya yang asli. Ipan sedikit asli itu palsu, bedak asli palsu, baju sama. Nah, yang asli itu yang disebut sholat Ibrahim. Ini satu salawat yang diajarkan Nabi pada para sahabatnya dan kita boleh mengamalkannya dan bahkan zikron kasiron, jadikan zikir sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi. Minimal ketika disebut nama Nabi tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama. Orang yang ketika disebut namaku dia tidak berucap sholawat kepadaku, maka dia orang yang paling pedit salam dunia itu. Ya Bu ya. Nah, silakan dawamkan Bu. Sebelum berdoa silakan bersalawat. Dan itu suatu di antara adab-adab dalam berdoa supaya dikabul oleh Allah. Satu. Pertanyaan kedua yaitu tentang sambil tidur. Ali Imran tadi. Ya, itu ayat 190 itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Siapa albab? Alladzina yazkurunallaha
Ya mau wa ala junubihim, mereka yang berzikir pada Allah sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring. Masya Allah, boleh banget tuh. Habis sholat tahajud 443, disolli arba'an, semisal arba'an, boleh satu itu 4 rakaat salam, yang lamanya tadi Bu. Lamanya sujud Nabi itu hampir lama sama dan rukunya atau kurang sedikit. Lamanya ruku Nabi hampir sama dan lamanya berdirinya Nabi atau kurang sedikit. Lamanya berdiri Nabi tadi Al-Baqarah 286 ayat plus An-Nisa tambah Al-Imran. Masya Allah. Ibu paling lama kalau tahajud surat naon? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Inna atau Inna Kojona itu. Boleh. Karena Nabi katakan summa kau matas somaka minal Quran. Siapa dia baca aja kau hafal. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya ibu hafal yang pendek-pendek bisa lama bisa. Gabung-gabung aja. Iya bisa. Diulang-ulang juga boleh. Baik, kembali kepada tadi berzikir sebelum tidur. Bagus Bu. Ya, atau nyawa HP Bu, sebelum nyawa HP. Ame gancang cari sok nyawa HP. Jangan, itu rusak kepada mata, kepada otak juga akan neurologinya akan berpengaruh dan sebagainya. Baca Al-Quran yang ibu hafal atau baca dikit tadi. Nah, kita punya ilmu sekarang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Wah luar biasa itu. Kalam yang tadi yang diucapkan sebelum itu adalah kalam mulu hebat. Atau sifat tadi Allahumma anta rabbi la ilaha. Allah menakdirkan wafat sebelum subuh fahuwa min ahli jannah, dia termasuk dari bagian ahli surga. Biasa kan ya? Bahkan seperti itu saya namakan dalilnya disunnahkan berwudu. Ibu pernah wudu sebelum tidur? Kemudian berbaring, Buya nantara, kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan. Di tempat tidurnya harus islami, robah seperti itu. Kepala di utara, kaki di selatan, tiup kedua tangan. Di sebuah ini baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, usapkan tangan dari kepala, muka, dada, sesampainya tangan, jangan berdiri, jangan duduk. Nah, ini akan diselamatkan oleh Allah macam gangguan baik syaitan maupun yang lainnya. Nikmat tidurnya, jadi ibadah Allah mencabut nyawa ada kholajana. Itu gogoda teh hoya. Kamu telu mah di sepatu kene nak kosi gue. Tapi kalau udah biasa, Masya Allah, nikmat. Bangun tidur ibu tiba-tiba jam 2, baca tahlil tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wala akbar amat wala haula wala quwwata illa billah. Kalau terbangun malam-malam, ya itu kurang hanya sehari, jangan begitu. Udah dapat ilmu kita. Bangun tidur, sebelum tidur, udah itu baru baca terakhir Bismika Allahumma. Tuhnya gitu wae dibalikkan. Kebanyakan begitu. Oh anak TK incu tes doa mau tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ibu artikan dengan menyebut nama Allah aku hidup dan aku mati. Mau dan deui dah. Hadis Al-Bukhari sahih Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ayo Bismika Allahumma amut wa ahya. Bismika Allahumma dengan menyebut nama Allahumma ya Allah amutu yang telah mematikan aku. Tidur tuh mati Bu. Wa ahya dan engkau yang akan menghidupkan aku. Kenapa dibilang mati tidur itu? Oh kita entah di mana Bu. Mungkin saja Allah nanti tidak mengembalikan lagi. Maka doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya atau Bismika Allahumma amut wa bismika ahya boleh. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari mati aku. Ya. Baik, alhamdulillah. Dua, yang ketiga nanti tentang
Zikir pakai, nah ini Bu. Nabi SAW pernah lewat akhwat sahabiah. Nabi bilang, berzikirlah engkau dengan jari-jari tanganmu. Dalam hadis yang lain, kenapa demikian? Ini kan saksi. Di yaumil kiamah nanti akan bicara sama bukan lisan lagi, bukan bibir lagi, lidah yang suka ulang elok. Kadang-kadang A jadi B, B jadi C. Semua bungkam yang ngomong anggota badan kita, tangan kita, kaki kita. Nanti ini akan disaksi. Bahkan sunnah Nabi dengan tangan yang kanan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bolehkah pakai bantu kalau memang kita udah sepuh, tekok mitang ngetang lebih di 10, balik deh ke hiji. Itu boleh dibantu. Kalau kita masih insya Allah sehat walafiat, lebih aktifkan. Dan ternyata ini diteliti orang Jepang Bu ini. Ketika kita menusuk-nusuk, mijit-mijit ini, guas ini dengan tekanan Allahu Akbar, ini menghidupkan saraf-saraf tangan. Ya. Bahkan seorang ilmuwan masuk Islam gara-gara dia meneliti wudhu. Dia ke Turki, ke Malaysia, ikut berjam, ikut wudhu. Dia ahli neurologi Bu. Ketika mengusap kepala, ya Bu ya, dia simpan tangannya di depan, bada miqdami rosi, kemudian ditekan, dimasukkan ke sya'ar rosi, pangkal rambut, ditekan, ditarik ke belakang, ila faqahu sampai pundak, terus ditekan, ya, kemudian dibalikan ke depan, ila makailazi bada minu ke tempat semula, langsung ke telinga. Dia teliti dan itu lakukan 5 kali dalam sehari semalam, pagi, siang, sore, malam, menjelang tidur, subuh, duhur, asar, isya. Itulah hasil penelitian. Di saat-saat 5 waktu itu, di saat-saat organ tubuh kita memerlukan refleksi pada titik-titik persis di saat wudhu. Makanya Rasul sehat selamanya. Karena wudhunya benar. Kalau kita wudhu gimana Bu? Basuh muka ini kan? 1, 2, 3. Pada kalimatnya, gosala summa gosala wajhahu salah. Digosok Bu. Tangan summa gosala yadul yumna ila mifaqi salah sama ratin. Membasuh tangan. Ibu ayo nggak basuh piring mah Bu? Ini piring nih. Kalau begini apa Bu namanya? Ini air kan? Bukan membasuh, membanyur. Ini menggosok. Ketika tangan, muka digosok. Ini digosok. Ya, masuk Islam dapat hidayah. Ternyata ajang wudhu itu luar biasa kata beliau. Ya, ya, baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi zikir yang terbaik itu dengan tangan. Kalau sampai 100 kali nggak bisa, boleh bantu, boleh. Ya, boleh. Tidak haram. Kalau bersama artinya? Oh, lebih bagus lagi. Dan 3 tadi. 1, paham, wahwa, muqinun, 2, yakin, 3, diamalkan. Jadi, artinya nggak usah dilapalkan. Kalau udah biasa kan, ketika mulut kita bilang, subhanallah, ini pasti ngikutin. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Kalau udah rutin, udah paham, pasti otomatis. Dan itu harus dibiasakan. Hingga berbekas itu sedikit itu pada konteks kehidupan keseharian. Insya Allah ya. Saya juga lagi belajar, belum sampai berhasil. Sama-sama kita belajar. Terima kasih. Masih ada? Silakan, Ibu MC. Boleh dibuka lagi sesi Silakan. pertanyaan, Mangga, silakan. Mangga, Ibu. Tadi Bu Mangga, 3 lagi. Silakan Bu. Tadi Bu Ade Resi mau bertanya. Tadi udah kubu David gak ada lagi. Mangga Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana supaya bisa istiqomah dalam kebaikan gitu, dalam Masya Allah. kiat-kiatnya? Istiqomah. Baik. 1. Siapa lagi? Mangga, yang lain? Istiqomah. Mangga. Yang belakang silakan. Ya, mic-nya biar masuk ke TV DM. Nanti setel ulang Ibu nonton ya. Ada si emak.
TV-nya pakai TV Android atau TV smart, nanti nonton TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah itu diberikan atau mempunyai sifat maksum ya Ustaz ya, yang dosanya udah dihapus tadi seperti Ustaz katakan. Betul. Namun kan tadi Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak berhenti, beliau itu memohon ampun kepada Allah karena rasa malunya. Apakah permohonan ampun Rasulullah itu untuk dirinya sendiri atau untuk umatnya Ustaz? Terima kasih. Dua, istiqomah Rasulullah. Satu lagi. Nenek kita semua. Mana nenek? Bukan nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ada yang mengatakan bahwasannya kalau seandainya ada yang meninggal, ada yang mengatakan jangan memakai atau jangan berdoa husnul khotimah. Apakah betul itu Ustaz? Tiga ya. Nah, terus yang kedua punten, kalau kalau di kampung kan suka ada sholawatan, maksudnya kalau seandainya sebelum adzan gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan seseorang mengatakan bahwasannya ngapain cina sholawatan gitu, apalagi dengan ada nadanya begitu. Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah Rasul sholawat. Ya baik. Istiqomah itu Bu, diantaranya disebutkan dalam Al-Quran surah Fussilat, surah 41 ayat 30, 31, 32. Ini bukan ibu canggih ya, namun di handphone bukan set. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, kemudian mereka beristiqomah sampai akhir hayatnya tetap dalam keadaan iman kepada Allah. Itu yang disebut istiqomah. Dagang rugi tetap istiqomah. Atau bu ayang dagang paimah kudu pakai bumbu tah mulai godaan. Kenapa? Nggak boleh kita pakai bumbu raos. Sabar. Udah tahajud, udah ngaji, ada bumbu spesial. Naon sumping ka Mbah Jamrong, datang ke Gunung Kawi. Orang istiqomah muaka bisa. Penyakit tercadir-cadir ubar apa kayak itu ke dokter udah kayak datang harus pojok ibu imalin penyakit samanya 10 mania penyakit tumpangan bukan ahli medis ima ranah kubukan mbah dukun naudzubillah. Orang yang istiqomah tidak tergoda sekali dia beriman kepada Allah, berucap la ilaha illallah sampai akhir hayat tetap la ilaha illallah. Siap Bu? Hati-hati, godaan hidup untuk setan menggelicikan kita di tauhid itu macam-macam. Nah, maka hadiahnya apa? Ketika dia menjelang akhir hayat, Allah mengutus sekian banyak malaikat, tatanazzu alaihimul malaikat. Turun dari langit. Yang lihat cuma beliau yang bisa godaan. Keluarganya, suami istri nggak lihat. Dan mereka ini bicara, menyampaikan 3 pesan Allah. Allah takhafu, 1, jangan takut kalian. Kematianmu, kematian yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, wala tahzanu, tidak usah bersedih hati engkau. Anak istri tinggalkan, semua ada dalam penjamin Allah. Yang hebat yang ketiga, wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan. Di sebelum nafas yang dicabut Allah, itu mata batinnya diperlihatkan tempatnya yang akan ditempati surga. Maka orang mati dalam keadaan husnul khotimah itu Bu, Masya Allah, dia tersenyum sambil melihat sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, mungkin tadi melihat surga, tempatnya yang akan ditempati surga. Di temangan duit 10 kepuk terbitan, apa ini duit tak terbitan. Senyum. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Nah, pertanyaan yang paling hebatnya, bagaimana caranya istiqomah? Indonesia. Hemat saya paling tidak lakukan 4 hal. Paling tidak. 1, pertahankan
atau bahasanya dawamkan ibadah, kebaikan, atau apa, amal soleh yang sudah biasa kita kerjakan hari ini. Ibu terus ketok ke pengawaskan, kayak saya hati, nangBet ngedula ini mah, jangan. Ibu udah rajin sholat tahajud, kenapa mundur? Jangan. Minimal apa yang udah kita dapatkan hari ini, maka pertahankan. Kalau bisa pada waktu berikutnya tingkatkan. Kita punya konsep amal kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Esok harus baik daripada hari ini. Orang yang amal dia hari ini sama dan kemarin, Rasul mengatakan itulah orang yang rugi. Ibu dagang modal 1 juta, sebulan datang ke rumah, anggar 1 juta itu rugi. Kan anggar iya, tapi rugi waktu, rugi tenaga, rugi umur. Umur itu nggak bisa dibeli dengan uang. Satu. Yang kedua, banyak tolabul ilmi. Ya ini. Tanpa tolabul ilmi, rasanya nggak mungkin iman kita meningkat. Al-Mujadilah, Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Tuh. Bu, ngawas teh entong 3 bulan sekali teh atau lami teh. Ya, tong tiap bulan tong di sampai teh 1 tahun 12 kali. Ibu sekarang ketemu saya ikut terus pada 1 hari itu 3 titik kita ngaji minimal itu di Facebook itu. Ya, potensinya buka Facebook ya, bisa ke Facebook. Tuan lupa, saya buka. Ibu contoh kayak ibu. Ikuti terus. Ini live terus. Kita ngaji mana sih? Live terus. Hingga jemaah kita ngikuti terus itu. Ya, apalagi temanya bagus ini. Dan setiap kita ngaji, pasti kepada saya minta, mana temanya Bu? Kenapa? Ya supaya nggak boring lagi. Karena kalau aku mau ustad, siapa tahu nanti. Jangan suaranya diangkat. Nih Bu, ini yang ngaji sekarang Bu live Bu. Coba jemaahnya kan. Dilihat jemaah digeser ke jemaah. Ini Bu tuh, ini yang live sekarang Bu. Nah, mantap Bu ya. Nih yang ngaji sekarang. Sudah. Tuh. Nanti Ibu setel ulang di rumah. Nah, Mama teh ngawas tak Bu. Mama lagi nanya tuh, lihat tuh. Tuh ada kan? Tuh. Ibu ya. Bukain punya Bu. Facebook, nanti klik DM streaming. Ya. Nah, bukan mengajari Bu ya. Ini supaya ini di komen Majelis Taklim saya hati nanti. Baik. Nanti diupload ke YouTube juga oleh Kang Yana. Tuh, ini terima kasih yang udah gabung. Ini ada Ibu Aisyah di Bekasi. Kapan ngaus ke Bekasi Bu Aisyah di Antos, Ibu Sinta Komalasari, Ibu Siti Hendayani sedang menonton. Terima kasih. Ada Bu ya? Baik, kita kembali ke sini Bu. Terima kasih. Jadi asli Bu ya kita live di CPDM. Beri mana itu Bu? Kopi gelap. Istiqomah. 1, pertahankan atau doakan ibadah. Yang kedua, banyak tolabul. 3, cari sohib yang ahli ibadah. Besti Ibu sekarang yang lebih hebat amalnya, yang lebih banyak kapalannya, yang lebih getol tahajudnya. Minimal kalau kita baik, kita akan termotivasi untuk baik. Orang mengatakan Ibu dekat orang penjual parfum ke meser ke bagian sengitnya, kau dan tukang pandai besi ke bagian bau. Yang keempat ada doa Bu. Nah ini nih, catat Bu doanya Bu. Ali Imran ayat 8, doa supaya diistiqomahkan. Ali Imran ayat 8. Kalau saya bacakan pasti hafal. Rabbana la tujigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau palingkan kembali hati kami kepada kemusyrikan, kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Ba'da iz hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah pada kami. Ini doa minta supaya diistiqomahkan. Ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga tentang yang kedua. Ya, Rasulullah kan selalu
Sudah apa soalnya sudah ampunan, ya, buat umatnya. Rasul itu amat sangat sayang kepada umatnya, Bu. Ya, Nabi itu mendoakan kita itu, satu, ketika beliau masih hidup. Dua, ketika beliau menjelang akhir hayatnya. Kalau masih hidup jelas. Contoh kurban, Bu. Doa ketika beliau menyembelih hewan kurban, hadisnya Aisyah ini, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Coba. Nabi ketika menyembelih hewan kurban, ya Allah, terimalah kurban ini dari beliau, dari keluarga beliau, dan dari umat beliau. Sampai kurban saja beliau menyebut nama kita. Ya, ketika menjelang akhir hayat. Sebelum beliau melepaskan nafas akhir, ummati, wasiat, as-salah. Gitu. Malaikat Jibril turun, semua diriuh oleh yang lainnya. Ya, Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, hadis Muslim panjang banget. Ya Jibril, mana malakul maut? Kenapa datang ke sini? Apakah tidak mau bertemu dengan aku? Kenapa dia? Rasul. Ya Rasul, dia sudah siap melaksanakan tugas Allah. Jibril, aku nanya, apa yang akan aku dapatkan kalau aku mati? Kata Jibril, dapat baik dari Allah, disampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, Habib Allah, semua pintu-pintu langit dibuka untukmu, semua malaikat menyambut kedatanganmu, Allah akan menempatkan tempat yang terbaik itu. Rasulnya diam aja. Dan Jibril tanya, ya Rasul, apakah nggak suka dengan jawaban itu? Allah menyiapkan segala proses yang terbaik. Bukan itu yang aku maksud, wajib. Kalau aku mati, bagaimana nasib umatku? Masya Allah. Kita yang dipikirkan. Ya, Jibril naik lagi ke langit, turun lagi. Ya Rasulullah, Allah menyatakan umatmu semua akan masuk surga, kecuali yang menolak, yang tidak beriman pada Rasul. Dua. Yang ketiga, nanti di yaumil kiamat. Yang pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar siapa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hidup bangkit, bersihkan badannya dari debu-debu, sulang-ciling. Nanya mereka Jibril lagi, ya Jibril, mana umatku? Masya Allah. Yang kita umatku nih, majlis taklim saya hati, mana yang ngaji saya hati? Kata Jibril itu umat Nabi Musa, mana umatku itu yang paling banyak? Berapa ke sana, berapa ke sini. Nah, Jibril kasih tahu, ya Rasul itu umatmu banyak di antara mereka yang berjalan dengan kakinya, yang secepat kilat, anu ngaronang, banyak pula yang tidak bisa jalan karena banyak dosanya. Rasul menangis. Allah menyiapkan mimbar cahaya, belum naik, dan apa meminta ampun kepada Allah untuk umatnya. Allahu Akbar, orang kumaha. Maka mahabbah ila Rasul, cinta pada Nabi itu buktikan. Ya, An-Nisa ayat 59, Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ali Imran 31. Katakan Muhammad, jikalau kalian betul-betul cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasul, maka yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian, yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa akan diampuni. Ya Bu, jangan khawatir. Rasul pernah bilang pada sahabat dulu, wahai sahabat-sahabat, berbahagialah kalian hidup bersama aku, berjuang bersama aku, dan insya Allah masuk surga bersamaku. Tapi kata beliau, ada umatku yang lebih bahagia daripada kalian. Sahabat kaget. Terus siapa lagi umatku yang lebih bahagia ketimbang kami? Kami kan hidup bersamamu, berjuang bersamamu. Ada, kata Nabi. Siapa? Umatku yang tidak pernah ketemu aku. Umatku yang tidak pernah ketemu kalian. Tapi mereka kalau nggak pernah bertemu aku, beriman kepadaku. Siapa? Insya Allah kita. Asal kita betul-betul taat kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasul. Alhamdulillah. Pas Bu, cekapnya. Berikutnya Ibu terakhir tentang sholawat
Oh ada. Sebelum azan itu sunnah Nabi itu punya 2 muazin. 1 Bilal bin Rabah, 2 Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kalimat azan sejak yang Rasul pasal tidak berubah. Dan sebelum azan tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Karena ini masalah syar'i, ya tentu jangan ditambah-tambah. Jadi kita jangan coba-coba menambah syariat. Kenapa? Ibu lihat Al-Maidah ayat 3. Semuanya saya kasih jawaban merujuk ke dalil, Bu. Baik pegangan. Karena Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bahwa Islam itu sudah turun dengan sempurna. Karena sudah sempurna, maka tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Tugas kita Al-Hasr ayat 7. Wa ma'atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada contohnya, laksanakan. Tidak ada jangan. Jangan bagus baik menurut logika, baik bagus menurut perasaan, atau baik bagus menurut lingkungan. Udah batur oge osok itu. Ibadah mah bagaimana keterangan dalilnya, ada ayatnya, ada sunnahnya, jangan ragu, laksanakan. Nanti ada itu ba'da azan, boleh kita disunahkan baca sholawat, baik muazin maupun kita yang mendengar, lantas membaca doa. Allahumma rabba hadi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'as maqamam. Maka halat lau syafaati. Orang yang membaca dosa dan nanti akan halal mendapat syafaat di kiamat. Ya. Apalagi tadi? Oh, husnul khotimah itu doa sebelum mati. Ayeuna Ibu, mugia ibu husnul khotimah. Amin. Ulah ambek, mau kehabisanes. Itu ada doa itu di Ali Imran 135. Bapak lihat tuh, Rabbana farfil lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana farfil lana, ya Allah ampunilah kami dzunubana, dosa-dosa, wa kafir anna sayyi'atina, hilangkanlah, lenyapkanlah kesalahan, ampunilah kesalahan kami, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti. Siapa abrar? Para nabi, rasul, siddiqin. Kita mohon wafat dalam keadaan husnul. Itu namanya. Tos mawatna, Nabi bersabda setelah dikuburkan mayit, Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum. Ya, mohonkan istighfar kepada Allah bagi saudara kalian telah mati. Redaksi doa yang dicontohkan diantaranya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Itu terus semua mudah-mudahan dikhusus iman terus lewat. Kan kalimatnya Al-Imran 102 wa tawaf wala kamu tunna illa wa antum muslim. Janganlah kalian mati sehingga mati dalam keadaan muslim. Terus mautna doana Allahumma gfirlahu. Karena ini sudah menjadi bahasa daerah, bahasa umum, asal benarnya punya. Saya diterus. Terus saja melakung ya. Kene, mangga. Kita kan tidak boleh mengatakan sebelum sholat saja. Semoga saya. Namun Ustaz, kalau misalnya redaksinya gitu saja, semoga selama hidupnya dia husnul khotimah, itu boleh Ustaz? Ya, jadi maksudnya kalimatnya harus bagus, bukan tidak boleh mendoakan husnul khotimah.
Ya, hanya doa yang Nabi contohkan bagi yang telah wafat itu tadi, atau Al-Isra 17 ayat 24, khusus untuk orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kalau ibu mengucapkan mudah-mudahan almarhum ini menjadi hamba yang husnul khotimah, boleh saja. Tapi kalau ibu ingin kata-katanya jadi doa yang syar'i, langsung aja ibu takziah, mana keluarganya, ya. Kalau ibu ini saya kasih contoh takziah. Takziah itu dua kan tujuannya, menghibur hati orang yang sedih. Ibu kasih nasihat, kita sayang sama almarhum. Ingat, Allah lebih sayang sama almarhum. Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah menghidupkan, Allah pula yang mematikannya. Ini atas kehendak Allah, qadarullah. Itu yang kedua, tujuan takziah mendoakan. Langsung aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Baqarah 156 ya. Terus Allahumma firlahu wa'afu sampai selesai. Atau Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa, insyaallah saya hati apa sadayana. Ya. Nah, kita kedah Bu, disiapkan doa untuk takziah itu. Nanti siapa yang memimpin, udah gitu selesai. Ya. Alhamdulillah. Yang ngopi lembu, mohon maaf ya, saya yang hilap tadi teh konsep serasa ditancapkan tas batu, ternyata mungkin enggak. Jadi film-filmnya nggak muncul, namun berkah insya Allah. Banyak ilmu dan pertanyaan, dialog banyak yang besar. Hatur nuhun cahaya hati, saya ubed Pak Haji, Bu Haja, terima kasih, masya Allah. Ya, nanti bulan Juli kita di Ulul Albab, paling mana Ulul Albab? Insya Allah, kaping setengah di Juli deh, 18 Juli di Ulul Albab, jamnya duhur, habis duhur. Insya Allah, Ibu ya, pernah itu insya Allah. Ya, terima kasih Bu, hapunten. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah amin. Hapunten sakedehi haturun kana kasayanana mugia kapayun sahayati. Kita jumpa lagi insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz pembahasannya. Saya yakin ibu-ibu sebenarnya masih banyak pertanyaan yang Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan semua yang tadi Ustaz sampaikan. Ya, Insya Allah di rumah, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi kaum atau umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Amin. Amin. Dan jazakumullah khair Ustaz atas tausiahnya. Alhamdulillah. Oke, insya Allah dari pihak Santun Rumah sudah menyiapkan